Halo guys, welcome back to our channel informatif. Balik lagi sama gue Mahtum. Anyway, gue lagi ada di Suzuki Pulau Gadung, SBT Pulau Gadung, pusat Suzuki, kata Om Alfred sih gitu ya. Kita mau test drive nih mobil yang ini. Ada yang tahu ini mobil apa? Abang? Bukan men, bukan yang ini. Yang ini guys. Si low SUV kecintaan para Suzuki lover, XL7 Alpha 2024. Kita mau test drive sekali, kita coba refreshment ya. Yang 2023 kita udah pernah test drive kan? Udah. 2024 apakah ada perbedaan? Apakah dia bisa terbang? Kita coba aja, check this out. Guys, yang paling penting dari mobil ini nih, itu adalah mobil hybrid. Banyak yang bertanya-tanya, yang menduga-duga seberapa beda sih mobil konvensional dan mobil hybrid itu. Banyak yang takut lah, kesetrum lah, takut salah pencet lah, ada-ada aja. Apalagi buat emak-emak di luar sana. Mobil yang ribet-ribet dah tuh ya. Gitu. Enggak sih, sebenarnya nggak ribet ya men? Tidak. Rata-rata sih sebenarnya secara konsep penggunaan masih sama seperti mobil biasa. Bahkan sebenarnya hampir tidak ada bedanya. Bedanya adalah sistem yang bekerja di dalamnya. Kalau mobil hybrid ya dibantu pakai tenaga lain, yaitu motor listrik, yang bikin bensinnya jadi lebih irit. Dan ada beberapa fitur-fitur canggih lain yang bisa bikin berkendara jadi lebih asyik, asoy, fun to drive. Kita cobain aja kali ya? Cobain. Nah, si Alpha ini dia kuncinya udah keyless. Tuh ada biru-birunya gitu karena dia hybrid ya. Ciri khas hybrid kan biru. Demokrat. Ya, nyebutin mereknya. Bukan cuma itu yang biru, masih banyak. Ada yang biru-biru, biru-biru. Partai Artis Nasional. Nah, udah kita nggak ngomongin ke situ. Kita lagi mau test drive ini mobil. Kesini dulu men. Nih, ciri-ciri kalau mobil ini ngunci, ini ya ketutup karena dia sudah auto folding. Jadi ketika lu lock dia akan ngelipat sendiri. Nanti ketika lu unlock dia ngebuka ya men. Nyalain mesin. Yang mesin ya? Yoi. Tapi kan ada mobil lain yang di unlock dia kebuka ya? Ada. Beda-beda sih. Bukan yang ini ya berarti? Bukan. Salah berarti saya. Ini enggak ya. Untuk nge-unlocknya atau ngebukanya, karena dia sudah keyless, kuncinya nggak usah diginiin juga. Apa gunanya keyless kalau gitu? Kantongin aja udah, tinggal pencet. Gitu. Ini modelnya dia yang pencet sini ya. Ada juga yang pakai sensor di sini ya men. Yoi. Ada yang cuma tinggal masukin tangan, tapi ini harus dipencet. Tiap mobil beda-beda karena kan beda karakternya juga. Tapi sebenarnya fungsinya sama. Sebagai smart entry untuk mempermudah, lu nggak usah ngeluarin kunci untuk masuk ke dalam mobil. Bang, tapi kuncinya harus ditongolin. Sorry, flexing. Flexing. Iya. Nggak di sini. Di sini nih. Nih tuh. Karena dengan kunci mobil nempel di sini akan menghilangkan stigma bahwa dompetnya padahal mah kosong. Oh, Gitu. Orang fokusnya ke sini. Gini-gini. Padahal mah ini kunci motor. Ada yang begitu ya? Ada. Karena sekarang kunci motor udah mirip kunci mobil. Digantungin aja. Ora. Kita masukin aja lah. Yuk kita masukin ke bagian dalam yuk. Kita ada di bagian dalam. Lu masuk kan sih men? Gue hidupin dulu kali ya? boleh. Cara menghidupkannya. Korek mana korek? Enggak dong. Tinggal pencet karena dia sudah engine start stop loop. Injak pedal gas. Ini memang tutorial receh. Tapi kan tidak semua yang receh itu nggak boleh dijawab. Wow, jawab aja. Kalau emang bisa. Wow. Enggak, ini mah apa namanya? Karena beberapa orang masih banyak yang suka nanya men. Jadi sebaiknya gue jelasin dari awal aja ya. Karena tidak semua orang tahu kan. Yuk, Kita tidak boleh mendiskreditkan orang-orang yang tidak tahu. Orang tidak tahu ya nanya-nanya aja. Nah, dalam banyak kesempatan sampai kita coba jelaskan. Nah, kemarin ada yang nanya, Bang, kok gue nyobain mobil hybrid yang lain beda. Mobil hybrid yang lain ketika dinyalain sama sekali nggak ada suaranya. adem. Adem. Karena dia ada hawa. Kan kalau adem dan hawa. Wow. Nah, kalau adem sama hawa. Gini. Ini hybridnya dia yang smart hybrid atau mungkin bisa dibilang mild hybrid ya, nggak full. Kalau yang full hybrid itu kalau dia kapasitas baterainya di atas 40%, ketika lu nyalain mesinnya dia nggak nyala. Jadi dari motor listrik yang nyala. Makanya kedengeran lebih senyap, lebih adem. Tapi kalau mobil ini smart hybrid, dia nggak full hybridnya. Jadi ketika lu nyalain ya engine-nya juga tetap nyala. Tapi untuk esensi dalam apa ya, efisiensi bahan bakar ini ngaruh juga sebenarnya. Di kondisi-kondisi tertentu ya men, seperti kondisi stop and go kayak gitu-gitu dia akan ngaruh sekali gitu. Oh ya, sebelum mulai pastiin ketika lo naik seat beltnya dipakai. Kenapa bang? Kalau di mobil lain yang nggak pakai hybrid, ketika seat belt nggak dipakai,
akan terganggu sama bunyi doang kan. Tapi kalau di mobil begini, fitur-fiturnya itu nggak akan jalan kalau seat beltnya nggak dipakai. Jadi indikator untuk fungsi si fitur-fitur itu bisa berjalan, lu harus pakai seat belt. Bagus sebenarnya disambungin ke situ biar kita nggak ada alasan lupa. Jadi reminder untuk seat belt tidak hanya dari suara, tapi dari fitur juga. Kan kita jadi ngeh, oh iya belum pasang seat belt. Segitu pentingnya seat belt guys. Tapi emang benar, emang harus begitu. Lu naik men. Bunyi bang. Sorry, gue nyariin pakai seat belt, gue enggak. Nah ini kejadian real nih. Ya kayak gini, bahkan yang ngasih saran pun bisa lupa. Maksudnya, untuk pakai seat belt atau enggak itu, kenapa remindernya banyak banget sampai-sampai sistem aja bisa nge-reminder kita untuk pakai seat belt ya karena ini kita sering lupa untuk pakai seat belt, padahal itu penting banget. Nah ini salah satunya, gue barusan kejadian nih, padahal gue baru ngingetin ya, tapi gue sendiri lupa. Oke lah. Nah ini udah mati tuh tadi warningnya ya, warning seat beltnya udah mati. Karena ngingetin kita udah kita pasang, udah berhenti berarti. Nah sistem-sistemnya juga sekarang berarti sudah berfungsi. Kalau tadi enggak tuh. Salah satu sistem yang maksud gue berfungsi adalah ini nih. Bukan berhenti. Mesin mati. Ini berarti fungsi dari automatic idling start stopnya bekerja ya men. Di sini nih. Di sini ya. Tuh ada lambang itu tuh A. Bukan Avenger ya itu. Apa dong? Automatic idling start stop berarti sedang bekerja. Ini posisi transmisi di D, mesin mati, rem diinjak. Nanti begitu rem dilepas, mobil akan hidup lagi mesinnya dan langsung jalan. Ketika kondisi stop and go nih kepake banget. Stop and go itu maksudnya berhenti jalan gitu ya. Dia berfungsi sekali. Nah tadi kan kita habis angkat remnya tuh langsung hidup dan jalan lagi ya. Itu tenaganya itu disuplai dari si ISG tuh, si motor listrik ya men ya. Yoi. Makanya kenapa kok bisa sih, logikanya gimana, kenapa bisa jadi irit, kan dia tetap pakai bensin, tapi di awal-awalnya itu untuk ngidupinnya dia nggak nyemburin bensin tuh, tapi dari ISG. Itulah fungsinya ISG yang terhubung, tenaganya itu justru dari baterai. Nah itu kelihatan tuh alur energi pergerakannya itu ya, dari baterainya tinggal berapa persen, terus ada engine-nya, indikatornya ada di tengah sini, di MID di bagian tengah. Terus ada yang suka nanya, bang itu kalau hybrid tuh baterainya harus dicas nggak sih, colokannya sebelah mana? Nah itu dia guys, ketika gue nyari colokannya emang nggak ada, karena emang nggak bisa dicas kalau baterai hybrid. Jadi kalau mobil hybrid itu kategorinya baterainya bukan baterai yang bisa dicas, bisa dicasnya sama si mobilnya sendiri, jadi bukan dari kita. Bukan yang plug-in dicolok terus dia ngecas, enggak. Pengisian baterainya itu dia akan regeneratif dari deselerasi gitu-gitu men ya. Kayak pengereman, kayak lagi turunan, itu kan ada energi kinetik tuh di situ tuh. Itu bisa masuk ke baterainya untuk pengisian si baterainya itu. Jadi kita nggak perlu cas lagi gitu guys. Enaknya itu mobil hybrid tuh. Ya memang kita masih harus isi bensin ya. Tapi kan setidaknya isi bensinnya nggak usah terlalu banyak-banyak amat gitu ya. Bisa lebih irit. Nah guys, sekarang kita bagian promonya nih yang paling penting sama Om Alfred tuh. Mantap Om, apa kabar Om? Alhamdulillah baik Om. Lu apa kabar nih? Kayaknya baik Om. Gagah amat nih. Hah? Seragam baru ya? Ya gimana Om kalau jualan banyak Om? Wih, gokil. Ini adalah Om Alfred dari pusat nih, Pulau Gadung Om. Mantap Om. Kasih tahu gue Om, teman-teman juga pengen tahu. Ini promo mobil ini nih 2024 nih. Nah itu dia Om. Apa? Banyak Om. Apa tuh? DP 0%. DP 0%. Oke. Terus? Bunga 0%. Bunga juga 0%? Tuh. Tanpa DP, lalu tanpa bunga? Nah. Terus? Tanpa angsuran? Cash. Cuma nge-cash Om. Iya, tapi bisa kan? Bisa Om. Oh iya, semua konsep pembelian boleh. Nah kalau kredit, kayak model leasing dan lain-lainnya, konsepnya bebas ya? Bebas Om. Konvensional, syariah? Nah, syariah bisa Om. Apapun? Ada paket juga ASN Om. Paket ASN gimana tuh? Ada deh Om. Jadi kalau teman-teman ASN nih, punya privilege. Betul. Kalau beli di Alfred. Betul. Sebutin nggak? Nggak usah. Nggak usah. Karena ini khusus ya? Betul. Di tempat lain, Alfred aja Om. Di tempat lain belum tentu ada? Pasti nggak ada Om. Pasti nggak ada, hanya ada di sini. Makanya dia nggak sebutin, saking menariknya. Takut dicontek kali ya? Pasti dicontek Om. Terus apa lagi Om? Apa lagi Om? Di sini ada fast approval. Fast approval? Betul. Cepat? Cepat Om. Berapa lama? 1 hari Om. 1 hari? Betul. Itu proses data dan lain-lain itu 1 hari aja sampai dia dipastiin oke gitu? Nah, teman-teman tinggal di rumah aja, telepon aja by phone.
Jadi test drive, oh ya test drive juga bisa ya? Bisa Om, Alfred bisa anterin kemanapun, tempat nongkrong, kantor atau rumah, atau di sini juga Om. Jadi dari test drive udah tinggal duduk masih di rumah. Betul. Pemesanan juga bisa dari rumah. Betul. Sampai nanti proses kredit dan lain-lainnya juga dari rumah. Cukup dikabarin aja ya? Cukup aja Om. Data juga dikirimin lewat WA aja. Betul. Cukup ya? Emang kalau ada data yang belok-belok itu gimana? Yang nuklik aja bisa kita bantu Om. Yang nuklik aja bisa dibantu, Bisa, apalagi Om. cuma belok. Jadi kalau Betul. teman-teman ngerasa datanya kurang bagus, ada masalah, omongin di awal, nanti bisa diberesin. Bisa kita atur Om. Yang penting diomongin di awal ya. Nah itu. Itu doang, segitu doang promonya. Nggak Nah ada. gini Om, sekarang kan lagi ada IMS Om. Heeh. Sebenarnya di pusat ini teman-teman nggak perlu khawatir, teman-teman informatif. Lagi ada IMS, setelah IMS, promo kita kasih sama Om. Ini kan lagi ada IMS. Betul. Kalau mau beli kan kita harus ke sana ya. Ya nggak perlu Om sekarang Om. Oh nggak perlu juga. Nggak perlu Om. Promo Bener. kita kasih sama persis. Benar-benar bisa dari rumah. Iya, orang-orang nggak perlu capek-capek ke sana Om. Nanti hadiahnya gimana? Samain Om. Sama. Kan IMS kita juga Om yang. Oh karena ini di pusat ya. Iya. Jadi kan kadang ada bunga yang bagus, hadiah tambahan. Betul betul. Itu dapat juga. Sama Om. Yakin nih? Yakin Om. Oh tuh. Jadi Udah terbukti Om dari tahun-tahun lalu Om. emang begitu ya. Begitu Om. Jadi teman-teman nggak usah repot-repot datang ke sana, macet-macetan, bayar parkir, bayar Nah. biaya masuk, Betul. ke sana ribet banyak orang. Betul. Ngapain? Ngapain Om? Test drive di sini lengkap Om. Display lengkap. Oh, jadi Jimny 5 door juga ada Om. udah ada. Ada Om, pusat Om. 5 door? Ada test drive Om. Udah ada test drive-nya bahkan. Only in Pulau Gadung. Om, kalau ada yang punya mobil lamanya mau dijual dulu bisa bantu nggak sih? Bisa banget Om, bisa trade-in all brand ya Om. Hah? Jadi nggak harus Suzuki? Betul, merek apa aja. Jadi dari merek apapun kalau mau beli Suzuki bisa dibantu jual belinya ke Om Bisa Alfred? resmi lagi Om. Dari kantor ya? Dari kantor Om. Jadi nggak ada oknum-oknuman dah? Nah, ada Om kita jagain Om. Lebih aman transaksi? aman banget. Terus keuntungannya pakai konsep dari lu apa Om? Yang pertama keamanannya Om. Ya. Data kita jaga, Heeh. approval sampai selesai mobil barunya, unit barunya. Jadi dia bisa pakai dulu? Bisa. Jadi mobil lamanya teman-teman bisa pakai sampai mobil barunya datang. Betul. Om, gue mau nanya nih. Nah, Katanya R3 ada yang baru ya? ini aduh. Pinter banget sih lo Om, cepet banget ya kabarnya ya. Itu gimana sih Om? Ada Om, kita akan mengeluarkan R3 Cruise. Itu baru tuh? Baru. Di Om. atasnya Sport? Pengganti R3 Sport. Pengganti Sport? Betul Om. Jadi gantinya R3 Cruise? Nah, Emang udah bisa dipesen? open inden Om. Udah open inden? Cuma di pusat Om. Di pusat bisa? Teman-teman juga nggak perlu khawatir, nanti kita review di sini Om. Biasanya barang-barang yang baru nongol, bahkan belum lihat tapi udah jualan, biasanya lu tuh? Bisa Om. Jimny udah SPK 2 Om. Lu udah SPK 2? Udah Om. Jadi teman-teman kalau mau pesan mobil baru udah nggak usah khawatir deh sama Alfred. Dia bahkan mobilnya belum nongol udah bisa ngejual. Kenapa? Karena pelayanannya kayaknya bagus nih. Betul Om. Di pusat tuh nggak ada yang lain kali. Nggak perlu khawatir Om. Ngomong-ngomong itu, ini mobil diskonnya dari tadi belum kita bahas nih. Nah, untuk diskon Om, better kalau Alfred aja Om. Dijamin paling bagus. Jamin Om. Hitungan Hitungan aman Om. bisa diadu. Jauh Om sama yang lain Om. Tuh, jadi Tanpa teman-teman gimmick lagi Om. tanpa gimmick. Tanpa gimmick gini-gini. Pokoknya Ini ketahuan nih kayaknya. intinya Om Alfred siap ngasih harga terbaik, mau cash, mau kredit, bebas. Betul Om. Aksesoris dilengkapin nggak sih? Nah, itu yang paling penting Om. Pokoknya kalau sama Alfred kita amanin Om itu. Ya kalau mobil ini kan udah lengkap lah aksesoris Nah, ya. kalau kayak Beta Om. Ya Beta, Jetta kan belum Ya, ada. kalau kayak spoiler talang air mah gampang Om. Spoiler boleh? Bisa Minta. Om. Bisa Kalau Om. talang air oke lah, so-so lah, masih murah. Tapi kan spoiler belakang mahal Om. Nah, itu dia Om. Tapi talang air juga kita kasih yang bagus nih Om. Jangan kayak teman-teman yang lain. Tapi kan tetap harus spoiler kan, mahalnya. Iya, betul, Tapi betul. dikasih juga Aman Om. free, Free. nggak motong diskon. Kagak Om. Agak aman tuh. Dipegang ngomongannya guys, dia mau kasih aksesoris lengkap biarpun lu beli ini yang tipe terendah ya. Jadi tenang aja. Om, kalau mau lihat katalog digital, Nah, itu penting Om. Ada buktinya penjualan yang nah itu yang paling penting, bukti. bukti Om. Semua harus by data. Betul. Jangan cuma asal ngomong. Hoax. Nah, di Suzuki Mobil _ Indonesia Om. Itu punya lu bukan? Punya gua Om. Resmi Om. Woi, pakai bawa-bawa Indonesia dia. Gokil, emang di pusat kali ya. Pokoknya kalau teman-teman mau lihat katalog digitalnya, record penjualannya, dia terpercaya atau enggak, oke atau enggak, lihat aja di Oke IG-nya. Om, betul Om. Kalau barangnya banyak, jualannya banyak, itu dia pasti banyak juga tuh datanya. Lihat dari itu situ. Gitu Om ya. Bener-bener Om. Oke, ada lagi nggak mau disampaikan? Banyak Om. Better call Alfred aja Om. Langsung telepon aja, Betul, boleh Om. telepon, boleh WA, boleh lihat IG, tapi lebih enak langsung telepon ya. Langsung Biar telepon, enak Om. ngobrol. Oke Om, terima Oke, kasih Om. banyak. Masih banyak Om. Ditunggu telepon sama WA dari teman-teman ya Om. Siap Om. Kita lanjut lagi. Ayo guys. Sebenarnya banyak fitur nih yang mau kita coba, cuman memang beberapa mungkin kayaknya nggak bisa dicoba di sini ya. Kayak model ini nih, cruise control, dia harus di jalan yang bebas hambatan gitu ya, kosong.
biar kita nggak selalu ngegas gitu, kita kayaknya harus coba di jalan tol ya men. Yo. Tapi kayaknya teman-teman sudah pada tahu ya. Terus di sini automatic idling start stop udah kita coba. Hill hold control kayaknya kita nggak bisa coba di sini karena nggak ada tanjakan ya men. Kita cobain akselerasinya aja kali ya. Boleh. Jadi buat teman-teman yang udah paham sih, yang udah tahu kan, gue pernah bilang juga kayaknya bahwa si mobil ini teh dibantu sama ISG, aka motor listrik, yang dia itu akhirnya secara apa ya, di awal tarikan ya men, Yoi. dia ngasih bantuan gitu, ngasih bantuan tenaga, makanya mobil ini di awal-awal tarikan lebih terasa lebih ngacir lah ya, karena bantuan dari ISG-nya itu. Kita cobain ya. Ham. Tuh kan, kalau kaki-kaki keras mah ngehajar polisi tidur kayak gitu pasti kerasa tuh belakang kalau kosong. Duh gitu. Agak kaku gitu. Tapi tadi mah enggak sih, menurut gue masih enak, masih main, padahal di belakang kosong ya. Karena mobil yang kayak gini nih yang penumpangnya banyak, lebih enak kalau diisi full. Tapi ini mah nggak full juga, kita cuma berdua nih, gua sama kameramen, masih enak aja. Sekarang kita coba tarikannya ya men. Ini mulai dari sekarang. Oh iya benar. Di awal-awal tarikan tuh kayak ada apa ya? Ada hantu. Kayak ada tambahan tenaga aja gitu dibandingin dengan tapi kalau yang tarikan tadi kerasa langsung ya. Nih gue belok agak ini nih, agak kencang belok nih bantingannya. Banting nggak men? Enggak kan? Lebih halus kan sebenarnya. Biasanya kalau bantingan itu kerasa pas belok tuh di kecepatan yang lumayan agak kenceng lah gitu, pas beloknya itu baru kerasa tuh limbungnya gitu. Iya, dibilang nggak limbung sama sekali, nggak juga, ada tetap tadi. Tapi kayaknya kalau dibilang, nih gue coba lagi belok nih. Nah, ada mah ada ya. Ada. Nih lagi. Nah, sekali cobain kakinya tuh. Jadi untuk body roll menurut gue sih masih ada, tapi yang nggak yang parah-parah banget. Tapi menurut gue segini mah masih enak lah, masuk. Intinya ini mobil masih masuk dalam kategori nyaman untuk ukuran mobil low SUV. Ya terlepas dari ada orang yang bilang, kalau di compare memang sama R3, mungkin iya kalau R3 sedikit lebih empuk dibandingin yang XL7 ini ya. Tapi sekali lagi gue bilang ini mobil masih sangat-sangat nyaman. Tadi akselerasi udah kita coba, motor listriknya ISG-nya itu ya memang sedikit nambahin tenaga di tarikan awal. Ya lumayan lah, biar nggak lemot-lemot banget. Apalagi ini bukan CVT ya, ini konvensional, jadi menurut gue tarikannya akan lebih kerasa. Nah terus selain dari yang udah kita sebutin tadi, beberapa hal di sini juga menurut gua sangat membantu ya. Mulai dari bagian atas ini dia udah pakai kamera tuh. Jadi ke belakangnya itu dia pakai kamera dan dia sudah nge-record. Bahkan bisa diatur depan belakang ya men. Nah, ini depan tuh. Sebelah nih. Salah ya. Salah. Nah ini tuh. Sebelah men, ke depan ada, ke belakang ada. Belum lagi yang menurut gue enak juga salah satunya, ini mungkin nggak terlalu dinotis ya, karena kalau ngomongin fitur mungkin ini standar, tapi menurut gue hal-hal kayak begini yang sepele tapi penting ini lumayan harus jadi perhatian ya. Kayak model steering switch. Kenapa steering switch biarpun sepele kayak gini dianggap penting? Karena lu nggak ribet di jalan ketika nyetir, ketika harus fokus ke depan, lu harus menggapai mimpi dan angan audio sampai harus mencet-mencet sini, tapi lu bisa atur dari sini. Pengaturan untuk fitur juga ada di sini, bahkan angkat telepon juga bisa dari sini, jadi lebih enak. Kesini juga sebenarnya memang nggak terlalu jauh ya, masih bisa nyampe lah tangan gitu, sampai ke bagian sini pun untuk ngatur-ngaturnya masih enak, jadi jangkauannya masih luas lagi. Belum lagi kompartemennya menurut gua ya lumayan fungsional ya, kayak cup holder di sini juga udah terintegrasi sama AC. Kalau lu mau minuman dingin naruh di sini bisa tetap dingin, jadi menurut gua enak. Yang nggak kalah penting, warranty juga ngaruh men. Kayak ini kan hybrid berarti ada baterainya. Orang kan ada yang agak masih serem-serem sama baterai. Nggak usah khawatir, nih baterainya sampai 8 tahun warrantinya. Itu warranty ya, warranty itu berarti dia garansi. Garansinya bisa sampai 8 tahun, walaupun penggunaan baterainya mungkin bisa jauh lebih dari itu mah garansinya doang. Jadi lu kayaknya kalau untuk worry sih kayaknya udah nggak usah lagi deh. Dan secara fungsi tadi kita udah cobain sendiri, fungsinya banyak.
enak, nyaman, dan harga juga tadi promonya dari Om Alfred bagus banget. Yang mau test drive kesini juga boleh langsung kontak Om Alfred, atau lu bisa tunggu di rumah, Om Alfred yang datang ke rumah bisa aja. Yang belum subscribe boleh bantu subscribe, tekan tombol lonceng, di like, di komen sebanyak-banyaknya. Yang mau endorse kita, nomor gua ada di deskripsi. Boleh juga follow akun medsos kita somewhere di bawah. Thank you for watching us, tetap sehat, tetap semangat. Test drive yuk!